I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Depi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Yang terhormat Ibu Perawati Pajun SPD MPD selaku dosen bahasa Indonesia yang telah mengajar saya selama 1 semester ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang telah saya teliti dengan judul Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Keterikatan Merek pada Proses Niat Pembelian Merek Parfum Lokal. Ini kita memasuki latar belakang masalah, di mana pada COVID-19, e-commerce dapat membantu memasarkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam dunia bisnis. Bisnis parfum lokal diketahui mendominasi penjualan secara digital di e-commerce, baik parfum untuk pria maupun untuk wanita. Perkembangan bisnis lokal, yakni parfum di Indonesia, yang meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Pangsa pasar parfum di Indonesia sangat potensi dan bisa menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM. Terlebih pangsa di pasar domestik diprediksi akan terus berkembang dan cukup besar. Parfum merupakan salah satu produk kosmetik yang disukai dan umum digunakan masyarakat. Banyak pelaku usaha baik berpengalaman maupun pemula dari kota-kota besar sampai ke daerah-daerah terpencil membuka usaha parfum lokal. Parfum lokal banyak diminati berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Branding merupakan aspek penting untuk menunjukkan identitas produk, dan perusahaan harus melakukan strategi yang efektif sehingga merek produk muncul di benak konsumen. Pada tahap selanjutnya, konsumen akan tertarik pada merek dari suatu produk tersebut. Identifikasi masalah dari proposal tersebut, kita dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Yang pertama, bagaimana membangun kesan masyarakat atau brand image terhadap niat beli merek parfum lokal. Yang kedua, apakah terdapat kepercayaan pelanggan brand trust sebagai pengaruh niat beli pada merek parfum lokal. Dan yang ketiga, apa sajakah atribut-atribut keterikatan merek brand attachment dari proses niat beli merek parfum merek lokal. Yang keempat, bagaimana citra merek, kepercayaan merek, dan keterikatan merek mempengaruhi niat pembelian pada merek parfum lokal. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini meneliti jumlah responden sampel yang terlalu terbatas, yaitu sebanyak 130 responden, sehingga belum dapat mewakili jumlah keseluruhan responden populasi yang menggunakan produk merek parfum lokal di wilayah Tangerang. Penelitian ini hanya meneliti variabel brand image, brand trust, brand attachment, dan purchase intention. Penelitian ini hanya meneliti merek parfum lokal tertentu saja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dapat kita rumuskan dari penelitian tersebut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif brand image terhadap purchase intention? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif brand trust terhadap purchase intention? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif brand attachment terhadap purchase intention? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh positif brand image, brand trust, dan brand attachment terhadap purchase intention? Setelah rumusan masalah ditentukan, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh positif brand image terhadap purchase intention. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh positif brand trust terhadap purchase intention. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh brand attachment terhadap purchase intention. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh positif brand image, brand trust, dan brand attachment terhadap purchase intention. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam mengembangkan teori, terutama yang berkaitan dengan variabel brand image, brand trust, brand attachment, dan purchase intention. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang kedua, yaitu manfaat praktik. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagi perusahaan.
Penelitian ini diharapkan menjadi informasi manajer perusahaan untuk merumuskan strategi yang berkaitan dengan variable brand image, brand trust, brand attachment, dan forecast intention. Yang kedua ada bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang kajian penelitian yang berkaitan dengan variable brand image, brand trust, brand attachment, dan forecast intention. Lalu saya akan menjelaskan bab 2, ada kajian teori. Yang pertama ada brand image atau citra merek. Ini dikonseptualkan sebagai kesadaran identitas merek yang muncul di benak konsumen. Hal tersebut menghasilkan bagaimana perilaku konsumen menilai tentang merek tersebut. Citra merek adalah penilaian yang timbul pada benak konsumen karena adanya hubungan merek dengan konsumen. Citra merek penting untuk memudahkan pilihan para pelanggan terhadap merek, berkaitan dengan sesuai atau tidaknya pilihan tersebut. Yang kedua ada brand trust atau kepercayaan merek. Kepercayaan merek ini merupakan persepsi konsumen mengenai suatu merek karena dinilai mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Menurut Kumar Upanyu et al. 2014, kepercayaan dapat tercipta ketika pengalaman penggunaan produk yang dialami konsumen. Kepercayaan yang diberikan konsumen akan semakin meningkat jika pengalaman yang diberikan memiliki dampak positif dan akan menurun jika berdampak negatif menurut Amaj et al. 2018. Lalu selanjutnya ada brand attachment atau keterikatan merek. Keterikatan merek ini merupakan hubungan emosional yang terjadi antara konsumen dengan suatu merek tertentu menurut Piamas et al. 2019. Keterikatan merek dapat dijelaskan sebagai gambaran kekuatan ikatan karena hubungan yang terjadi antara individu dengan suatu merek menurut Bidmon 2017. Keterikatan merek mencerminkan hubungan yang berpengaruh kuat terhadap keterikatan pada produk yang dapat menimbulkan niat beli konsumen menurut Khan et al. 2015. Yang keempat ada forecast intention, yaitu niat beli. Niat beli berhubungan dengan perilaku serta persepsi konsumen mengenai suatu merek menurut Mirabi et al. 2015. Forecast intention merupakan suatu perilaku dari konsumen mengenai niat seseorang untuk membeli suatu produk pada merek tertentu menurut Ling et al. 2010. Niat beli dimanfaatkan untuk memprediksi perilaku pembelian karena semakin tinggi niat beli konsumen, kemungkinan konsumen melakukan pembelian akan semakin tinggi. Menurut Huang dan G 2019, niat beli atau forecast intention tercipta sebelum perencanaan membeli suatu barang atau jasa dan mengarah pada keinginan membeli produk pada merek tertentu oleh konsumen. Menurut Sahid 2017. Selanjutnya di sini ada penelitian terlebih dahulu. Yang pertama, pengaruh brand image terhadap forecast intention. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yasen dan Majher 2019 membuktikan bahwa citra merek berdampak atau pengaruh positif terhadap niat beli. Citra merek diklaim menjadi isyarat terkuat pada niat membeli serta memiliki nilai yang penting. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Arslan et al. 2014 yang menurunkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek dan kualitas merek terhadap niat beli. Selanjutnya yang kedua ada pengaruh brand image terhadap brand trust. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh R. Chinomona 2016 bahwa brand image yang sangat mempengaruhi brand trust. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekteman dan Henscher 2018 mengenai membangun hubungan suatu merek yang membuktikan bahwa citra merek mempengaruhi kepercayaan merek. Lalu yang ketiga ada pengaruh brand trust terhadap brand attachment. Penelitian terdahulu oleh Ercis 2019, hasil penelitian membuktikan bahwa kepercayaan merek berpengaruh dalam membentuk emosional keterikatan merek. Berdasarkan hasil penelitian Amjad et al. 2018, menghasilkan bahwa kepercayaan merek memiliki pengaruh yang positif dengan keterikatan merek.
Lalu yang keempat ada pengaruh brand attachment terhadap forecast intention. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Gilal et al. 2021 yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang terjadi antara brand attachment dan forecast intention konsumen. Hal tersebut meyakinkan bahwa peningkatan niat beli dapat terjadi karena adanya keterikatan merek konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Vetravis et al. 2021 membuktikan bahwa keterikatan merek berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut ini adalah kerangka konseptual dari penelitian yang akan diteliti, di mana H1 yaitu brand image berpengaruh positif terhadap purchase intention, H2 yaitu brand image berpengaruh positif terhadap brand trust, H3 yaitu brand trust berpengaruh positif terhadap brand attachment, H4 yaitu brand attachment berpengaruh positif terhadap purchase intention. Selanjutnya memasuki bab 3, ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kim and Chow 2019. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis testing. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey research dengan menggunakan kuesioner. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau konsumen parfum brand lokal. Selanjutnya ada variabel dan pengukuran. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang digunakan, yakni brand image, brand trust, brand attachment, dan purchase intention. Item-item pernyataan dari variabel brand image dan brand attachment diadaptasi oleh Kim and Chow 2019. Variabel brand trust diadaptasi oleh Jen et al. 2018 dan purchase intention diadaptasi oleh Dam 2020. Konsep dalam penelitian ini diukur menggunakan skala interval, keseluruhan jawaban responden terhadap indikator dari masing-masing variabel, ditentukan menggunakan 5-point Likert scale. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan melalui Google Form akan disebarkan secara online melalui media sosial kepada responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non-probability sampling, yaitu setiap individu tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, menurut Skaran dan Boyd 2016. Selanjutnya ada uji instrumen. Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengetahui tepat atau tidaknya indikator pertanyaan dalam mengukur variabel penelitian, menurut Skaran dan Boyd 2016. Alat uji validitas yang digunakan adalah untuk melihat faktor loading yang sesuai dengan jumlah sampel. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 130 sampel, maka nilai faktor loading yang digunakan. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas digunakan untuk meyakinkan instrumen dari alat ukur penelitian ini adalah konsisten dan tepat. Reliabilitas atau tidaknya suatu variabel dapat dilihat melalui nilai Cronbach alpha-nya. Cronbach alpha merupakan koefisien reliabilitas yang mengacu pada hubungan positif antara item indikator satu dengan yang lainnya, menurut Skaran dan Boyd 2016. Dan yang terakhir ada metode analisis data. Untuk menganalisis hipotesa atau penelitian ini, alat analisis yang akan digunakan adalah structural equation modeling atau SEM dengan bantuan penggunaan software analysis of moment structure atau AMOS. Sebelum melakukan analisa hipotesa yang diajukan, maka dilakukan uji Godness of Fit model terlebih dahulu. Cukup sekian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Keterikatan Merek pada Proses Niat Pembelian Merek Parfum Lokal. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan. Semoga dapat diterima dengan baik. Saya tutup presentasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.